Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pelaku usaha yang tergabung dalam e-katalog lokal Kabupaten Pati. Pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan undangan pendaftaran kita, yaitu terkait pembinaan pelaku usaha khususnya bagi penyedia e-katalog lokal Kabupaten Pati. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan jelaskan terkait beberapa hal yang sudah bagian PPC lakukan selaku pengelola katalog lokal Kabupaten Pati, karena kita kemarin mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada beberapa produknya yang kena freeze ataupun kena turun tayang dan lain sebagainya. Nah, kita kegiatan pagi hari ini yaitu tindak lanjut atas penetapan atau penonaktifan dan penurun tayangan beberapa produk yang ada di katalog lokal Kabupaten Pati. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Nanti yang pertama ada arahan dari Kepala Bagian UKPPJ, kemudian ada materi yang akan saya sampaikan sendiri terkait hal-hal pelanggaran yang khususnya dari katalog lokal ini. Kemudian yang ketiga nanti kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama sambutan dari arahan dari Kepala Bagian UKPPJ Kabupaten Pati kepada Bapak Riko, kami silakan. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, penyedia yang berkenan hadir pada hari ini di acara pembinaan untuk pelaku usaha di katalog lokal Kabupaten Pati, teman-teman dari bagian BPC. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan pengadaan, pemerintah sekarang itu bergeser, Bapak Ibu sekalian. Dari yang dulu mungkin banyak mengandalkan proses yang melalui tender, pengadaan langsung, dan beberapa hal, sekarang ini didorong oleh pemerintah pusat untuk bergeser ke katalog, ke marketplace yang sudah ada. Memang pilihannya ada di toko daring dan katalog, cuma di pemerintah Kabupaten Pati lebih menekankan bagaimana katalog ini bisa berkembang sekalian. Maka mau tidak mau, katalog ini memberikan unggulan dalam rangka untuk memetakan produk-produk dalam negeri, karena ketika Bapak Ibu sekalian menayangkan produknya di situ, maka akan kelihatan secara awal bagaimana produk dalam negeri, barang impor itu yang dibutuhkan data dari pemerintah pusat itu sekalian. Kemudian harganya tertayang secara transparan, dilihat oleh beberapa orang, kemudian transaksinya, harga terbaiknya juga bisa dilihat. Maka dari itu sekarang pergeseran ini memberikan dampak, paket tender kita berkurang banyak sekalian. Kita sudah mulai mencoba untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang jalan juga menggunakan katalog, karena itu arahan tidak memeluk kemungkinan juga akan kemudian bergeser ke yang lain sekalian. Sehingga mau tidak mau pelaku usaha yang dulunya mungkin banyak terlibat di PL, tender, sekarang kemudian harus mengalihkan perhatian kepada katalog lokal sekalian. Nah, katalog ini memang ada beberapa hal yang bisa dipilih Bapak sekalian. Jadi dengan menayangkan di katalog nasional bisa, sektoral bisa, artinya pilihannya banyak. Kalau tidak ada etalasenya di perintah Kabupaten Pati, dengan bisa kemudian menayangkan di katalog sektoral kementerian. Kemudian bisa menayangkan produknya di katalog nasional dengan memberikan filter sebaran penjualannya, area penjualannya di mana, sehingga uangnya sangat luas sekali. Nah, maka dari itu berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di 2022, transaksi kita di katalog tidak begitu besar, hanya 2,5 miliaran sampai 3 miliaran lebih lah di situ. Cuma di 2023 awal, baru 2 bulan ini kenaikannya cukup signifikan, tapi belum besar sekalian, sampai pada titik 16-17 miliar. Oke. Artinya apa? Ini akan berkembang terus Bapak sekalian. Peluangnya juga akan menjadi luas sekalian. Maka kita dari bagian BPC tidak hanya mempersiapkan Bapak Ibu sekalian dalam menayangkan
supaya produknya juga sesuai dengan ketentuan. Tapi juga kita juga akan membuka ruang bagaimana sisi pembelinya di OPD, kemudian sisi penjualnya bisa ketemu dan bisa men-sharingkan produk-produk dari Bapak Ibu sekalian. Maka setelah ini pun pola pembinaan, pola memberikan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian ke pembeli juga kita akan lakukan seperti yang kita lakukan di tahun kemarin berdasarkan etalasenya, tentu soal makan minum, cleaning service. Nah, ini kita juga akan kemudian buka ruang itu untuk Bapak Ibu sekalian, kita beri ruang untuk menawarkan kepada dinas-dinas. Tapi karena keterbatasan kita di sisi anggaran, maka yang bisa kita lakukan adalah posisi seperti daring Bapak Ibu sekalian. Nah, daring juga memberikan keuntungan Bapak Ibu sekalian bisa stay di rumah, tidak usah datang ke kita di acara. Artinya ada waktu yang memang tidak terbuang secara sia-sia. Nah, balik lagi seperti yang tadi Mas Arif sampaikan terkait dengan beberapa hal yang kita sudah lakukan, karena di Katalog Lokal ini tanggung jawab untuk manajemen atau pengelolaannya itu berada pada bagian pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Maka berdasarkan 2 kali patroli, karena kita punya kewajiban patroli terhadap produk-produk itu sekalian, maka berdasarkan patroli kita di produk-produk yang tayang di katalog ini, dari 3.500 lebih produk telah kita freeze hampir 400-an Bapak sekalian, dengan beberapa hal yang memang nanti akan dijelaskan teknis seperti speknya, kemudian tidak jelas, atau produknya seharusnya tidak bisa masuk dalam katalog. Kemudian ada yang salah kamar, salah etalase, itu juga banyak sekali. Kemudian tidak punya perizinan usaha, itu juga ada, sesuai dengan produk yang dijual itu juga ada, Bapak sekalian. Demikian juga kita belum menyentuh ke harga, Bapak sekalian. Nah, nanti setelah kemudian kita bereskan semua bagaimana produk bisa sesuai dengan etalase, speknya jelas. Speknya sudah jelas, maka kemudian kita apakan patroli harganya supaya apa? Proses yang ada di katalog ini bisa membentuk suatu harga yang kompetitif sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya sisi penyedia, tapi dari sisi pembeli juga bisa mendapatkan harga yang kompetitif. Ibu sekalian. Sehingga silakan Bapak Ibu sekalian kita buka ruang untuk diskusi, nanti akan dijawab semua oleh Mas Arif. Materi-materi akan jelaskan secara detail. Silakan Bapak Ibu sekalian menanyakan apa yang memang dirasa belum bisa dipahami atau kemudian masih ragu-ragu dalam proses katalog ini, silakan ditanyakan. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Arif. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebijakan katalog ini bisa sama-sama dipahami, bisa sama-sama diambil kesempatan oleh Bapak Ibu sekalian dan menguntungkan kita di pemerintah daerah. Terima kasih. Kembalikan Mas Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Nah, dari hal-hal yang disampaikan Pak Riko tadi ada beberapa hal yang akan kita tekankan kembali dalam nanti sedikit materi yang saya sampaikan terkait bagaimana penayangan produk yang benar, kemudian tindak lanjut dari hal-hal yang kemarin kita sudah tidak lanjuti. Kita 2 kali melakukan patroli terkait produk-produk yang sudah tayang di katalog lokal Kabupaten Pati. Tadi disampaikan ada sekitar 3.500-an produk yang sudah tayang di etalase katalog lokal Kabupaten Pati, dan ada hampir 400-an produk itu yang kita tindak lanjuti dengan penonaktifan maupun dengan penurun tayangan. Nah, tentunya penonaktifan dan penurun tayangan ini tidak serta-merta asalkan kita nonaktif atau kita turun tayangkan, tapi ada beberapa ketentuan yang memang tidak sesuai dengan penayangan produk tersebut. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa ketentuannya terkait tindak lanjut dari hal yang sudah kita lakukan. Bisa dilihat yang materinya Nah, saat kita melakukan patroli atau
penertiban di katalog lokal Kabupaten Pati, yaitu yang pertama tentunya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian turunan dari Perpres tersebut ada Peraturan LKPP nomor 9 tentang toko daring dan katalog elektronik. Kemudian keputusan Kepala LKPP 122 tentang tata cara penyelenggaraannya. Kemudian yang keempat ini SE Kepala LKPP nomor 7 tahun 2022 tentang cara penonaktifan dan pengaktifan kembali produk dalam sistem transaksi e-processing katalog serta tata cara penurunan, pencantuman, dan pencantuman kembali produk pada katalog elektronik. Nah, berdasarkan aturan inilah kita melakukan patroli terkait dengan produk-produk yang sudah tayang pada etalase katalog lokal Kabupaten Pati, karena Bapak Ibu pelaku usaha ketahui dalam penayangan produk saat ini sangat dimudahkan sekali, beda dengan penayangan produk pada periode yang sebelumnya, karena pada penayangan produk ada kesempatan yang sekarang ini, yaitu penyedia saat sudah mempunyai akun di LPSE, kemudian punya perizinan yang sesuai dengan etalasenya, bisa langsung menayangkan produk itu sendiri. Kalau dulu itu ada yang namanya Pokja katalog ya, artinya produk-produk yang mau tayang itu ada verifikasi dari Pokja, kemudian sampai itu tayang, artinya yang sudah tayang itu memang sudah fix diverifikasi. Tapi kalau yang sekarang ini, itu dari penyedia sendiri langsung menayangkan produknya tanpa ada verifikasi dari pihak bagian PPJ. Nah, inilah kenapa muncul aturan seperti ini, sampai yang terakhir itu yang surat edaran terkait penonaktifan, karena untuk mencegah hal-hal terkait tadi yang saya sampaikan, produk yang ditayangkan tidak sesuai etalase, produk yang ditayangkan hanya pesanan dari OPD mungkin untuk memfasilitasi, tidak bisa dibeli secara pengadaan langsung karena nilainya cukup besar asal dimasukkan ke katalog. Itu juga hal-hal yang kita hindari dari penayangan produk yang ada di katalog lokal Kabupaten Pati. Nah, kenapa di sini muncul ada penonaktifan, terus ada penurun tayangan? Nah, itu bedanya apa? Nanti akan saya sampaikan. Yang membedakan yaitu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia dalam penayangan produk dalam katalog lokal. Nah, ini sedikit gambaran terkait katalog lokal Kabupaten Pati sampai dengan minggu ketiga di bulan Februari tahun 2023. Di sini sudah dibuka sebanyak 23 etalase, baik itu yang dibuka dari LKPP atau yang artinya dibuka otomatis dari LKPP, ada juga yang atas inisiasi dari pengelola katalog lokal Kabupaten Pati, dalam hal ini bagian PPJ. Mulai dari makan minum, jasa keamanan, jasa kebersihan, ready mix, sampai dengan yang terakhir pemeliharaan bangunan gedung ini dan benih tanaman perkebunan. Nah, ini sampai ini memang ada beberapa etalase yang masih belum ada produk yang tayang dan belum ada penyedia yang tergabung di etalase tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mungkin yang memang bergerak di bidang tersebut bisa ikut menayangkan produknya, tapi dengan syarat tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada yang namanya penonaktifan produk, ada yang namanya penurun tayangan produk. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait penonaktifan produk atau freeze. Freeze dalam hal ini produk-produk yang sudah jenengan tayangkan tidak dapat dibeli oleh pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen dalam sistem katalog lokal. Nah, hal-hal yang menyebabkan penonaktifan produk, yang pertama yaitu terkait substitusi produk impor. Nah, maksudnya apa ini substitusi produk impor? Artinya barang-barang yang jenengan tayangkan atau yang ditawarkan di katalog lokal Kabupaten Pati merupakan produk impor. Sedangkan produk lokalnya atau produk dalam negerinya pun sudah ditayangkan di katalog lokal yang sejenis. Artinya misalkan jenengan menayangkan full point. Nah, full point itu kan ada yang impor, ada yang produk lokal. Nah, kalau memang di etalase katalog lokal ATK, khususnya dalam hal ini kita bicara full point sebagai contoh, ada yang merek lokal atau merek
produksi dalam negeri, ada yang produk impor. Nah, otomatis yang produk impor ini sesuai dengan ketentuan akan kita lakukan freeze karena sesuai dengan instruksi Presiden yaitu terkait penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini juga dalam ketentuan tadi yang saya sampaikan. Ini oke, ini harus di nonaktif atau harus dinonaktifkan produk untuk produk impornya. Kapan produk impor ini bisa tayang? Nah, produk impor ini atau substitusi produk impor ini bisa tayang di katalog kalau memang produk-produk sejenis tidak ada yang buatan dalam negeri ataupun yang nilai TKDN-nya sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, ini produk impor ini bisa ditayangkan. Selama memang masih ada produk-produk dalam negeri, produk impor yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu tayangkan di katalog lokal Kabupaten Pati, saat kita melakukan patroli katalog lokal pasti akan dilakukan penonaktifan produk. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait kebijakan pengelola katalog. Nah, mungkin ini yang sedikit terlewat biasanya yang penyedia atau pelaku usaha ini lewatkan, bahwa dalam pembuatan etalase ini telah ada dokumen telaahan katalog yang sudah diupload di pengumuman. Terkadang penyedia ini tidak membaca dokumen telaahannya. Dokumen telaahan ini di dalamnya itu sudah mencantumkan terkait syarat-syarat ketentuan, baik syarat secara kualifikasi maupun syarat produk yang di-upload maupun syarat-syarat yang harus diisikan dalam keterangan yang ada di katalog lokal. Nah, terkadang ini yang terlewatkan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan penonaktifan produk di sini yaitu yang pertama, ketidakwajaran harga. Nah, artinya harga-harga yang ditayangkan ini bukan merupakan harga pasar. Kemudian yang kedua, produk dalam sengketa kekayaan intelektual. Artinya ini produk yang sudah diakui milik pihak lain namun ditayangkan tanpa pengetahuan pihak yang mempunyai hak atas produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan penggunaan lisensi atau surat dukungan merek atau produk distributor lain. Nah, ini menjual produk-produk dari distributor resminya yang hanya artinya produk-produk ini hanya bisa dijual melalui distributor resminya, tapi Bapak Ibu menayangkan produk-produk sejenis. Tentunya ini harus ada pendalaman lebih lanjut ya, terkait apakah ini memang produk hanya untuk satu prinsipal atau distributor tertentu atau ada boleh diperdagangkan secara umum oleh pedagang-pedagang atau pelaku usaha yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan penonaktifan produk atau freeze dalam istilahnya yang umum itu freeze di freeze. Produknya di freeze artinya produknya itu ada tapi tidak bisa dibeli. Artinya tombol belinya itu hilang. Nah, inilah yang menyebabkan hal-hal tersebut ya. Satu yaitu substitusi produk impor. Artinya produk-produk impor yang tayang itu akan kita freeze selama ada produk dalam negeri atau produk dengan nilai TKDN tertentu sesuai ketentuan itu yang tayang. Kemudian ini kebijakan pengelolaan katalog lokal, artinya hal-hal yang sudah diatur di dokumen telaahan itu tidak dipenuhi, otomatis kita juga penonaktifkan atau di-freeze. Kemudian hasil monitoring evaluasi terkait kewajaran harga produk dalam sengketa kekayaan intelektual maupun permasalahan penggunaan lisensi izin, surat dukungan, penggunaan merek atau produk milik prinsipal distributor atau oleh reseller penyedia katalog elektronik. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan penonaktifan produk. Artinya produknya masih ada, cuman tidak bisa dibeli. Nah, kemudian yang kedua yang terkait sanksi yaitu terkait penurunan pencantuman produk. Nah, ini hal yang menyebabkan sama, yang pertama terkait dokumen telaahan yang sudah diatur di dokumen telaahan katalog, kemudian yang kedua yaitu terkait hasil monitoring dan evaluasi yang isinya yaitu ketidaksesuaian produk dengan etalase kategori atau subkategori yang diumumkan dalam pengumuman pendaftaran etalase produk. Artinya produk yang ditayangkan tidak sesuai dengan etalasenya. Karena ini beberapa yang hampir banyak kita temui di katalog lokal Kabupaten Pati, yaitu produk-produk yang tayang tidak sesuai dengan etalase. Satu contoh, gitu. Baik itu etalase utama maupun kategori ataupun subkategori, gitu. Karena di dalam etalase kan ada kategori-kategori macam-macam seperti ATK. ATK kan ada buku, ada
alat cetak dan lain sebagainya itu. Nah, itu tidak sesuai dengan uploadan dengan etalase maupun kategori ataupun subkategorinya, otomatis akan kita turun tayangkan. Kemudian yang kedua, produk konten materi atau substansi yang diunggah pada aplikasi katalog merupakan konten yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tentunya ini produk-produk yang tidak boleh diperjualbelikan. Artinya produk-produk yang dilarang diperjualbelikan, ini memang otomatis kita turun tayangkan atau tidak boleh ditayangkan. Kemudian produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi pemberitahuan atau keputusan instansi pemerintah yang berwenang. Artinya produk-produk ini memang sudah tidak bisa diedarkan lagi berdasarkan keputusan tadi, ini juga tidak bisa ditayangkan. Artinya kita otomatis melalui patroli akan kita turun tayangkan pencantumannya. Kalau turun tayang ini produknya hilang, ya. Kalau yang tadi hilang penonaktifan itu masih ada, tapi tidak dapat dibeli. Nah, inilah yang dua hal sanksi yang sudah kita tidak lanjuti melalui patroli itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kemarin mohon peserta dimatikan dulu ya mic-nya ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan baik penonaktifan maupun penurun tayangan. Mungkin dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini ada beberapa produknya yang kena patroli dari tim UKPBJ Kabupaten Pati, baik itu yang penonaktifan maupun penurun tayangan pencantuman produk. Dan pasti dalam penurun tayangan maupun penonaktifan pasti ada keterangannya. Pelanggaran yang dilakukan apa, ada keterangannya. Nah, ini yang sudah kita laksanakan, sudah kita 2 kali melakukan patroli, dan sudah 2 kali ditetapkan dokumen penonaktifannya. Yang pertama pada tanggal 8 Februari, kemudian yang kedua pada tanggal 20 Februari tahun 2023. Nah, pada penetapan yang pertama, yang terkait ketidaksesuaian spek, ini ada 43 produk, kemudian yang KBLI-nya tidak sesuai, ini terkait dokumen telahannya, okay. Salah satu isi dokumen telahan yaitu kode KBLI atau perizinannya. Terkadang penyedia itu karena di satu etalase itu biasanya ada beberapa subkategori yang berbeda-beda. Satu contoh yang di peralatan dan perlengkapan rumah tangga, karena itu mengatur dari peralatan kebersihan sampai dengan peralatan listrik. Terkadang itu tidak memiliki satu contoh, dia hanya memiliki yang perdagangan untuk peralatan kebersihan, tapi tidak memiliki perdagangan yang untuk peralatan listrik, tapi dia ikut menawarkan karena sudah bisa masuk di etalase itu, karena yang membuka bisa upload produk dan tidaknya kan asalkan mencukupi salah satu KBLI itu, nggih. Tapi tidak serta-merta jenengan berhak untuk menjual produk yang jenengan tidak punya perizinannya, seperti itu. Kalau jenengan hanya yang punya perizinannya di perdagangan peralatan ataupun bahan-bahan kebersihan, ya itu saja, tidak usah mengupload atau menayangkan, menawarkan produk-produk selain itu karena jenengan tidak punya kartu yang berlaku. Nah, ini yang banyak terjadi, ini kita temui pada patroli kita yang pertama ada sebanyak 12 produk, ternyata produk yang ditayangkan kita sinkronkan dengan perizinan yang dimiliki oleh pelaku usahanya itu tidak punya izin untuk menjual atau menayangkan produk tersebut. Kemudian yang ketiga yang terkait ketidaksesuaian etalase, ini yang paling banyak ditemui di katalog lokal Kabupaten Pati. Artinya produk-produk yang ditayangkan tidak sesuai dengan etalasenya. Ada yang sudah sesuai dengan etalase, namun tidak sesuai dengan subkategori yang saya sampaikan tadi, ya. Misalkan tadi yang buku ditaruh pada alat tulis dan lain sebagainya. Seperti itu tidak sesuai dengan etalasenya. Nah, ini ada 167 produk pada tahap yang pertama yang sudah kita tetapkan pada tanggal 8 Februari. Kemudian kita melakukan patroli lagi dan ternyata ini hasilnya lebih banyak lagi. Karena perkembangan etalase penayangan produk di katalog lokal Kabupaten Pati ini sangat cepat sekali. Karena tadi ya, kemudian dari penyedia untuk mengupload produknya sendiri tanpa ada proses verifikasi dari bagian PBJ. Nah, di sini ternyata
masih ditemui juga yang speknya tidak jelas, artinya dalam pengisian spesifikasinya itu tidak jelas, tidak menggambarkan nanti yang diterima oleh pembeli itu apa. Misalkan satu contoh barang itu mereknya apa, spesifikasinya seperti apa, ataupun jasa yang diberikan itu apa, itu belum dijelaskan secara spesifik. Ini masih kita temui 13 produk. Kemudian pada yang KPLI perizinan ini memang sudah tidak ada, artinya produk-produk yang ditayangkan sudah sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Kemudian yang ketidaksesuaian etalase ini justru malah semakin banyak, artinya 223 produk yang tayang ini tidak sesuai etalase. Nah ini yang kita turun tayangkan, kemudian yang tadi ada 2 pelanggaran itu yang kita nonaktifkan atau kita freeze. Nah dasar itu yaitu dari patroli, kemudian kita tetapkan dalam dokumen penonaktifan. Nah dokumen penonaktifan ini jenengan bisa download melalui akun Instagram, di sana ada link untuk download dokumen ini. Produk-produk apa yang dinonaktifkan maupun yang diturun tayangkan dari katalog lokal Kabupaten Pati. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat upload produk, artinya hal-hal yang perlu jenengan perhatikan, jangan sampai jenengan sudah upload produk ternyata kena patroli baik penonaktifan maupun turun tayang. Yang pertama tentunya jenengan harus mendownload terlebih dahulu dan mempelajari dokumen telahan etalase. Artinya nanti memang sesuai, kalau jenengan yang sudah sering ikut tender maupun pengadaan langsung kan ada dokumen pemilihan, syarat-syarat yang disyaratkan ada diatur di situ. Kalau yang di katalog lokal ini maupun katalog nasional itu ada dokumen telahan. Ini akan saya contohkan yang dokumen telahan, mungkin Bapak Ibu belum tahu di mana downloadnya. Nah, jenengan bisa mendownload di saat jenengan masuk di pengumuman, kemudian yang katalog lokal. Nah, satu contoh ini yang padi. Nah, jenengan bisa download dokumen telahan itu di dokumen pengumuman ini. Biasanya ini bisa pengumuman ataupun dokumen telahan. Nah, di sini diatur terkait hal-hal yang harus jenengan cukupi. Nah, ini satu contoh yang tadi saya downloadkan. Nah, ini merupakan kategori dan subkategori. Nah, artinya dalam tadi banyak ditemui juga, tadi yang hampir banyak sekali yang ditemui yaitu terkait kesalahan dalam penayangan di etalase, baik itu di kategorinya maupun di subkategori. Nah, satu contoh misalkan benih jambu, diupload di benih coklat atau benih karet, ini tidak boleh. Nah, harus sesuai dengan kategori maupun subkategorinya. Nah, kemudian yang ini ada harga, artinya harga yang jenengan sampaikan itu apakah harga nasional, harga provinsi, ataupun harga kabupaten, sesuai dengan yang jenengan layani, karena saat upload pasti jenengan milih daerah-daerah yang bisa membeli. Kemudian apakah sudah termasuk butuh ongkos kirim atau tidak. Kalau memang di dokumennya tidak dibutuhkan ongkos kirim, berarti jenengan tidak bisa menambahkan ongkos kirim. Artinya harga ongkosnya sudah include di harga yang harga tayang. Nah, tampilan stok ini bisa menampilkan, bisa tidak menampilkan. Ini pokoknya jenengan harus pelajari ini. Nah, terkait yang syarat kualifikasi, yaitu ini
kode KBLI-nya harus sesuai gitu. Nah, ini kan sudah sesuai saya tunjukkan tadi, perkebunan tebu. Kalau hanya memiliki satu KBLI perkebunan tebu, produk yang jenengan tayangkan ya hanya hasil dari perkebunan tebu seperti itu. Meskipun jenengan bisa upload hasil tembakau, karena syarat yang untuk bisa upload produk hanya memenuhi salah satu kode KBL ini. Kalau salah satu kode KBL ini jenengan bisa upload sembarang dengan ya. Tapi hasil dari patroli kita kalau kita temui ternyata KBLI yang dimiliki tidak sesuai dengan produk yang ditayangkan, pasti akan terkena patroli seperti itu. Jadi pastikan jangan asal kesempatan bisa upload tanpa melihat kode KBLI atau perizinan yang dimiliki, kemudian mengupload produk-produk. Pasti akan kita lakukan tidak lanjut, baik itu penonaktifan maupun penurunan tayangan. Ini yang terkait kode KBLI. Kemudian yang terkait NPWP, akta pendirian, tidak sanksi daftar hitam. Nah, kemudian ini menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan. Nah, pembentukan harga satuan ini sudah ada di sini, guys. Artinya biaya komponen, ini yang untuk benih tadi, biaya pengemasan, biaya pengiriman, overhead, keuntungan, pajak yang berlaku. Jadi, harga yang ditayangkan harus sudah sesuai komponen yang ada di sini. Tidak ada lagi nanti saat proses ternyata butuh biaya pengiriman. Padahal sini sudah dijelaskan harga satuan yang ditayangkan itu minimal terdiri ini. Nah, artinya memang kalau hal-hal yang belum diatur di sini bisa nanti ditambahkan di saat proses negosiasi. Itu. Nah, ini yang jelas yang terakhir ini sudah ada terkait pajak. Ada beberapa penyedia kemarin yang bertanya harga yang ditayangkan sudah termasuk pajak atau belum. Ada juga yang sudah terlanjur menayangkan ternyata pajaknya tidak diperhitungkan. Nah, hal itu juga harus dengan perhatikan di dokumen telahannya. Nah, mungkin ini akan berbeda yang di dokumen telahan untuk yang bahan makanan pokok, karena bahan makanan pokok ada juga barang-barang yang tidak kena pajak ya, seperti beras itu kan tidak kena pajak. Nah, kalau memang untuk barang-barang yang tidak kena pajak, berarti harganya tidak kena pajak, tidak tambah pajak. Tapi untuk barang-barang yang kena pajak, berarti sesuai dengan ketentuan atau yang dokumen yang telahannya sudah termasuk pajak yang berlaku, termasuk keuntungan dari penyedianya. Nah, kemudian ada informasi lainnya, ini juga ada ketentuannya. Nah, sebetulnya ini tentang cara pengisian saat jenengan upload produk, pasti jenengan akan mengisi hal seperti nama produknya apa, mereknya apa, nomor produk ini sesuai dengan nomor yang ada, unitnya, jenis produk, kode KBKI. Nah, kode KBKI ini mohon diisi yang sesuai, terkadang ini kode KBKI ini asal diinput tidak sesuai dengan produk yang ditayangkan. Kemudian nilai TKDN-nya ini, kalau memang ini sudah ada sertifikatnya, pastikan nilai TKDN yang dicantumkan sudah sesuai dengan sertifikatnya. Kalau memang tidak ada, tidak usah. Artinya seperti makan minum itu kan tidak ada, nah itu tidak usah. Kemudian ini, dan biasanya ini sudah otomatis pilihan di sistem. Saat ada ini nanti ngelinknya di akunnya Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian masa berlaku produk ini masa berlaku produk terkait dengan produk ini akan turun secara otomatis apabila masa berlakunya habis. Misalkan jenengan isi masa berlaku produknya sampai dengan Februari 2023. Padahal stoknya masih ada di Maret 2023, di 1 Maret otomatis produknya jenengan sudah tidak tayang lagi atau saat dibeli sudah tidak bisa lagi. Jadi pastikan masa berlaku produk ini memang sesuai dengan perhitungannya panjenengan dalam melakukan upload produk. Nah, ini kalau yang ini terkait, ini beda-beda nanti isinya tidak semuanya sama, ini saya contohkan tadi yang benih, kemudian varietas ini harus diisi. Pokoknya ini sudah ada tata cara pengisiannya dan sudah diatur jelas di dokumen telahannya. Lokasi tempat usaha harus diisi. Nah, ini harus dipenuhi semua. Nah, ini tadi yang contoh yang terkait dokumen telahan. Artinya dengan sebelum upload produk,
pastikan sudah mempelajari dokumen telahan atau pengumuman etalase produknya, karena di sana diatur ketentuan-ketentuannya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke yang hal yang diperhatikan lagi. Nah, ini tadi yang kedua, pastikan produk yang diupload sesuai dengan etalase atau kategori yang sudah saya jelaskan tadi, guys. Artinya kalau memang itu pulpen, pastikan upload di pulpen. Jangan sampai, karena ada terkadang itu tadi yang saya sampaikan, produk-produknya etalasenya sudah sesuai, namun subkategorinya yang tidak sesuai. Tadi ya contoh yang benih, tadi benih tebu ditaruh di benih coklat. Nah, seperti itu juga tidak boleh, itu pasti kena patroli dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, tadi pastikan produk yang diupload sudah sesuai kode KBLI yang dimiliki. Jadi pastikan jenengan sebelum menayangkan produknya, pastikan kode KBLI-nya sudah sesuai dengan produk yang akan ditayangkan. Kalau memang jual beli ATK, ya pastikan sudah punya jual beli ATK. Kalau ATK saya rasa itu hampir sama semua, ya. Yang beda itu yang peralatan rumah tangga, itu kan macam-macam kode KBL-nya, mulai dari perdagangan yang alat kebersihan sampai dengan listrik. Nah, itu kalau memang tidak punya perizinan di bidang listrik, ya jangan mengupload produk listrik, karena nanti pasti kita turun tayangkan. Nah, kemudian spesifikasi produknya mohon dibuat sedetail mungkin atau sejelas mungkin. Nah, ini biasanya produk-produk jasa ini yang kurang jelas, seperti servis. Nah, servis ini biaya 100.000. Servis ini servis untuk kendaraan jenis apa, harus jelas. Apakah katakanlah kendaraan matic atau manual atau seperti apa, itu harus jelas. Servis ini sudah termasuk dengan biaya onderdilnya atau tidak, itu harus dijelaskan sejelas mungkin. Nah, dan juga untuk produk-produk barang ini kalau memang barang itu ada mereknya, harus dijelaskan. Seperti kertas HVS. Kertas HVS harganya sekian, ini mereknya apa? Apakah merek Sinar Dunia, apakah merek yang lain? Nah, itu harus jelas, jangan asal kertas HVS seperti itu. Pulpen pun sama, pulpen merek apa gitu. Karena itu nanti akan menentukan apakah ini produk dalam negeri atau produk impor, tingkat TKDN-nya berapa, itu akan menentukan hal tersebut. Jadi spesifikasi yang ditayangkan, yang diinputkan dalam produknya harus dibuat sedetail mungkin dan sejelas mungkin, ya. Karena itu akan memudahkan bagi pembeli. Nah, kemudian yang kelima yaitu terkait harga yang sudah sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan sedikit tadi. Harga yang ditayangkan ini merupakan harga pasar. Sudah termasuk pajak untuk barang-barang yang kena pajak. Tentunya yang pembentukan harga tadi jenengan harus lihat di dokumen telaahannya. Jangan sampai saat sudah dibeli oleh pejabat pengadaan ataupun pejabat membuat komitmen, ternyata harganya belum termasuk hal-hal yang disyaratkan di dalam dokumen telahan. Misalkan jasa, jasa keamanan katakanlah. Misalkan jasa keamanan di dalamnya harga yang ditayangkan itu sudah termasuk seragam dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, ternyata saat sudah dibeli itu tidak termasuk peralatan, artinya tidak punya lampu yang untuk menyeberangkan, tidak ada peluit itu, maupun seragamnya belum termasuk. Nanti ada tanggungan lagi yang harus ditanggung. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya yang sudah ditayangkan itulah yang sudah mencakup semua yang sudah dijelaskan dalam dokumen telahan etalasenya. Jadi kalau memang itu sudah terlanjur dibeli, ya harus dipenuhi. Meskipun hitung-hitungannya panjenengan ternyata belum memperhatikan hal tersebut. Sama seperti yang pajak. Ternyata harga yang ditayangkan belum termasuk pajak. Padahal sudah dibeli, sudah dikontrak. Saat mau dibayarkan, kan harus dikurangi pajak, ya. Tidak bisa untuk ditambahkan lagi nilainya untuk pembayaran pajak, seperti itu. Makanya perlu diperhatikan di dalamnya juga tadi yang disampaikan Pak Kabak terkait harga pasar tadi. Karena yang untuk tahap pertama kita belum sampai ke patroli terkait kewajaran harga, tadi ya, monitoring dan evaluasi, salah satunya yaitu terkait kewajaran harga, kita baru memastikan
perizinannya, spesifikasi, kemudian ketepatan dari etalasenya. Namun untuk tahap selanjutnya pasti kita akan melakukan terkait patroli, terkait harga kewajaran. Jadi harga yang ditayangkan memang harga pasar pada saat itu. Tidak lagi ada karena dalam pembentukan harga di sini, yaitu penyedia mengupload sendiri. Tidak ada verifikasi dari pihak UKBPJ, tidak ada lagi negosiasi katalog dari pihak UKBPJ sebelum produk itu tayang. Artinya produk yang tayang harganya dari Bapak Ibu pelaku usaha sendiri. Nah ini pasti nanti ke depan kita akan lakukan terkait kewajaran harga. Dan tadi yang saya sampaikan dalam pembentukan harga jenengan harus memperhatikan tadi hal yang sudah diatur di sana. Jangan sampai saat sudah ditayangkan, sudah dikontrakkan, saat mau pembayaran ternyata produknya harga yang tayang belum termasuk pajak perhitungan dari Bapak Ibu. Nah karena itu tidak bisa diulangi lagi karena itu sudah terlanjur kontrak dan itu. Dan untuk pembentukan harga ini, untuk penayangan harga, perubahan harga itu dari Bapak Ibu sendiri. Sewaktu-waktu bisa diubah, sewaktu-waktu bisa diganti terkait harga tayangnya. Jadi ini hal-hal yang sudah dimudahkan oleh sistem dan aturan, mohon dapat ditindaklanjuti dengan ketaatan terhadap aturan juga. Tadi yang terkait penayangan produk harus sesuai dengan etalasenya. Yang pertama tadi dokumen telahannya harus dipelajari terlebih dahulu karena beberapa hal yang dilakukan oleh penyedia katalog yaitu asalkan dia tambah produk bisa masuk ya upload produk tanpa mempelajari dulu dokumen telahannya, hal-hal yang harus dilakukan itu seperti apa itu tidak dipelajari dulu. Nah itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti kita akan tidak lanjuti dengan sesi tanya jawab terkait katalog lokal Kabupaten Pati. Bisa hal-hal yang terkait katalog Kabupaten Pati bisa dari hasil penetapan penonaktifan maupun penuntayangan, bisa juga terkait yang lain terkait dengan katalog lokal Kabupaten Pati. Nah demikian tadilah beberapa hal yang kita sampaikan, dan selain itu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, ini yang sanksi ini itu sanksi yang berdasarkan SE Surat Edaran Kepala LKPP yang terkait ini terkait penonaktifan dan pencantuman penurun tayangan produk. Itu baru yang terkait dengan produk yang ditayangkan tidak sesuai, KPLI-nya tidak sesuai. Namun untuk hal-hal yang lain itu juga diatur di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah di dalam Perpres tersebut juga diatur terkait pelanggaran-pelanggaran hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya. Sanksinya tentunya lebih berat karena di sana mengatur terkait karena ini tidak ada lagi verifikasi terkait perizinannya Bapak Ibu, hanya dengan upload sendiri. Namun dalam patroli kita apabila nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, artinya NIB yang dimiliki itu tidak sesuai, asal input padahal tidak punya NIB terus diinput pada NIB-nya, ataupun perizinan-perizinan yang lain tidak sesuai, ataupun terdapat pemalsuan-pemalsuan, tentunya akan ada sanksi-sanksi yang lain juga, mulai dari penurun tayangan pelaku usahanya dari penyediaan katalog lokal. Kalau tadi yang diturun tayangkan produknya, tapi penyedianya bisa upload sewaktu-waktu lagi. Tapi kalau memang pelanggarannya itu yang melanggar ketentuan yang ada di Perpres, itu akan diturun tayangkan pelaku usahanya. Kemudian juga ada yang dikenakan sanksi daftar hitam, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang dilanggar apa nanti bisa ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai dengan peraturan Presiden. Ini diatur di dalam pasal 80 Perpres 12 tahun 2021. Nah tadi ini yang saya sampaikan, tadi yang saya jelaskan itu yang sesuai edaran, namun yang di Perpres ini Bapak Ibu juga ketahui karena ini sangat mudah, artinya dengan input sendiri data sikapnya, padahal jenengan tidak punya izinnya, kemudian di dokumennya di fotokopi atau tidak sesuai, ada pemalsuan dan lain sebagainya, tentunya nanti saat itu ditemukan pasti ada
tindak lanjutnya. Jadi pastikan perizinan yang jenengan miliki memang sudah sesuai dengan perizinan yang berlaku. Tidak ada lagi pemalsuan dan lain sebagainya, gitu. Karena itu juga pasti akan ada tindak lanjutnya, bukan hanya penurun tayangan produknya, tapi akan terkena pada sanksi ke pelaku usahanya. Seperti itu. Jadi itu yang perlu saya tekankan kembali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Monggo kita nanti lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita langsung saja. Kalau memang masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa resen, kemudian nanti diaktifkan mic-nya dan disampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi tanya jawab. Oke, yang pertama dari PT Gelora, monggo bisa diaktifkan mic-nya, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Trio dari PT Gelora Nusantara Abadi, Bapak. Ini langsung saja. Kami bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja. Ada jasa keamanan dan juga ada jasa kebersihan. Kita sudah tertayang di e-katalog Kabupaten Pati untuk jasa kebersihan dan maupun jasa keamanan dan peralatan dan bahan kebersihan e-katalog Kabupaten Pati. Ini ada beberapa yang turun tayang di produk peralatan dan bahan kebersihan Kabupaten Pati. Padahal peralatan tersebut itu dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa kebersihan. Ini diantaranya yang diturunkan adalah sewa mesin poles, sewa double bucket wringer, sewa janitor cut, sewa vacuum cleaner, sewa tangga BI, sewa warning sign, sewa mesin potong rumput gendong, sewa hand polisher, scaffolding, dan ada bahan yang memang juga dibutuhkan untuk mesin potong gendong itu BBM serta herbisida untuk perawatan taman. Seperti itu, Bapak. Ini mohon petunjuknya, apakah nanti akan ada etalase baru atau bagaimana supaya produk-produk tersebut itu dapat dibeli oleh pengguna jasa. Terima kasih, sementara itu pertanyaan kami. Ya, mohon maaf saya pindah layar karena laptop yang tadi mati. Nah, mungkin menindaklanjuti pertanyaan dari PT Gelora terkait produk-produk yang diturun tayangkan, khususnya penunjang untuk yang jasa kebersihan cleaning service nih, Pak. Nah, sebenarnya yang jasa cleaning service itu dalam pembentukan harga personil yang ditawarkan, itu di dalamnya sudah termasuk dengan peralatan yang digunakan. Artinya personil yang ditawarkan harganya katakanlah bisa 3 juta atau 500 atau 3,5 juta. Nah, di sana tadi yang sudah sampaikan tadi, dalam jenengan menentukan harganya harus dipelajari dulu dokumen telaahnya. Hal-hal apa saja yang membentuk harga dari produk tersebut. Seperti tadi yang contohkan yang jasa kebersihan, jasa keamanan, apakah sudah termasuk seragamnya, apakah sudah termasuk peralatannya, apakah termasuk tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, maupun tunjangan tenaga kerjanya, kecuali BPJS. Okay. Nah, ini tadi jangan sampai sudah terlanjur berkontrak, ternyata hal tersebut tidak diperhitungkan. Nah, terkait yang terkait pembentukan harga di jasa kebersihan, artinya orang yang bekerja itu ya orang wong tok. Artinya kan sudah ngewalat, kan ngoten nggih. Dan ini sudah hampir di semuanya seperti itu.
Nah, kemudian yang terkait penurun tayangan dari produk tersebut, apakah bisa dibuatkan etalase baru atau tidak. Nah, terkait pembentukan etalase, ini memang ada dua jalur atau dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ini etalasenya memang dibuka dari LKPP, artinya dibuatkan LKPP. Ada juga yang dari usulan dari dinas instansi atau dari OPD. Memang kebutuhan OPD-nya banyak terkait hal tersebut. Ada salah satu inisiator dari OPD mengajukan ke kami, kita pelajari kalau memang itu dibutuhkan banyak dan hasil telahan kita memang bisa untuk dilakukan pembuatan etalase, pasti kita buatkan etalase. Nah, terkait yang tadi, yang dengan alat-alat itu memang tidak sesuai dengan etalasenya, artinya produk-produk sewa dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan etalase yang di peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Kalau itu dibutuhkan dan itu belum dimasukkan, mungkin nanti ada penjelasan lanjutan dari Pak Kabel, tapi yang jelas tadi yang pembentukan terkait harga cleaning service-nya itu sudah termasuk peralatan dan hal yang saya sampaikan tadi ada BPJS, ada UMR dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu sudah dipenuhi karena di CD ini nilainya juga cukup besar dan hampir sama, dia bekerja juga kualat kan ngoten nggih. Ya. Ora wong-wong tok. Ini langsung kita tanggapi ya Pak Arif ya. Langsung kita tanggapi ya. Ya pada saat kita mau menginput yang personil jasa kebersihan, kita juga sudah membaca dokumen telaah tersebut bahwa di struktur harga itu memang upah. Ada upah, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada THR, ada manajemen fee, ada seragam, dan ada peralatan dan perlengkapan apabila ditawarkan. Apabila ditawarkan. Ini sunnah ini, apabila ditawarkan. Terus kita coba berhitung. Setelah kita masukkan, itu gaji UMK, BPJS sesuai dengan program minimal terhadap gaji UMK, THR itu juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen fee itu juga sudah bahwa manajemen fee dan overhead itu maksimal 15%. Kita juga menentukan 10%. Itu pun tidak maksimal ya Pak. Bahwa di dalam manajemen fee itu masih ada PPH 23 besarnya 2%. Dan ada seragam, harga seragam juga sudah harga umum, harga pasar. Kalau kita memasukkan peralatan itu lagi, ini tidak cukup. Anggarannya tidak cukup untuk personel itu, Pak. Karena yang kita tawarkan 3 juta, itu hanya itu. Tidak sampai dengan peralatan yang besar-besar, peralatan dan perlengkapan. Tidak cukup itu kalau kita tawarkan harganya. Otomatis di atas 3 juta lebih, 3,5. Kalau itu mau include. Dan ada beberapa memang di e-katalog lokal, itu sistemnya juga semuanya. Personil, ada peralatan utama, ada peralatan habis pakai, ada bahan habis pakai, ada manajemen fee, ada BPJS, semua. Itu di total, nanti dibagi bulan, dibagi jumlah orang, itu harga satuannya di atas 3 juta semua. Hampir ya, ini kita bicara Jateng ya, Jateng kan UMK-nya ya sekitar 2 juta dan anu ya, dan ada manajemen fee. Itu tidak cukup Pak kalau dimasukkan di situ. Jadi kita mohon sebagai pelaku usaha ini diadakan etalase baru. Karena itu personel sudah dibeli Pak. Personel sudah dibeli dan harganya hanya upah yang sesuai UMK Kabupaten Pati, BPJS juga sudah sesuai dengan program minimal yang dianjurkan di peraturan perundang-undangan, THR juga sudah sesuai peraturan, manajemen fee juga sudah umum, sudah harga pasaran lah 10% itu. Karena di peraturan LKPP pun MV overhead itu maksimal 15% gitu. Terus seragam juga sudah. Kalau itu dimasukkan, itu akan mengurangi manajemen fee Pak. Dan kalau dikalkulasi ini alatannya banyak Pak. Menyesuaikan dengan lokasi yang dikerjakan. Kalau lokasinya kecil 3x3
tidak sebesar ini. Kalau rumah sakit kan banyak, Pak. Seperti motion poles kan tidak cukup hanya satu. Vacuum cleaner tidak cukup hanya satu itu. Ini mohon kami sebagai pelaku usaha itu diakomodir. Entah itu dibuatkan etalase baru atau bagaimana supaya itu bisa dibeli. Demikian penjelasan dari kami, Pak Arief. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami seperti itu, Pak, sebagai pelaku usaha. Kita kemarin juga ke sana, ketemu Mas Asrori ya, ke UKPBJ, dan kita juga koordinasi dengan Pak Tekno. Yang Pak Tekno kan alumni rumah sakit. Seperti itu, Pak Arief. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Masih ada yang disampaikan, Pak? Terima kasih, Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trio dari Geloreng terkait yang pembukaan etalase tadi sudah saya sampaikan artinya itu bisa melalui 2 jalur. Etalase itu memang dibukakan dari LKPP ataupun etalase itu atas inisiasi atau usulan dari perangkat daerah. Tentunya kita kaji apakah etalase itu nanti memang layak untuk kita bukakan atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabak. Oke, terima kasih dari PT Gelora menanggapi apa yang disampaikan Mas Arief. Jadi saya kira opsi-opsi untuk melakukan pengadaan itu kan banyak. Ada yang full menggunakan katalog, ada yang kemudian katalog atau purchasing dengan pengadaan langsung atau dengan metode yang lain. Jadi silahkan kalau memang itu dibutuhkan segera untuk yang PT Gelora untuk sewa-sewa peralatan tadi yang disampaikan, artinya metode purchasing ini bisa bersandingan dengan pengadaan langsung. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sewa-sewa peralatan yang di situ silahkan menggunakan pengadaan langsung kalau memang tadi sewa-sewa peralatan itu memang dibutuhkan segera. Tapi ada juga opsi yang terbaik, walaupun tadi masih ada perdebatan terkait dengan tadi dokumen untuk etalasenya sudah menyampaikan peralatan. Semua tadi ada keberatan dari PT Gelora. Tapi opsi-opsi itu banyak. Silahkan kemudian didiskusikan dengan pihak rumah sakit terkait dengan itu. Kita juga membuka ruang diskusi dengan rumah sakit karena tadi Mas Arief sudah menjelaskan bahwa posisinya pengajuan dari PD-nya atau dibuka dari LKPP, silakan rumah sakit diberi masukan untuk kemudian berdiskusi dengan. Mungkin itu tambahannya. Cukup Pak Trio Cukup. Terima kasih Bapak. Tadi yang sudah resen, monggo dari Batik atau apa tadi? Kami persilahkan. Atau yang lain, silakan. Yang lewat chat dulu aja, Mas. Yang lewat chat. Oke, dari Farkan. Terkadang di etalasenya ada, tapi di subkategorinya tidak ada. Terus terpaksa dimasukkan di kategori lainnya, aspal emulsi. Padahal subkategorinya cuma aspal penetrasi, jadi terpaksa kita masukkan di kategori aspal penetrasi. Jadi mohon di asal terlalu juga memastikan subkategorinya ada atau tidak. Oke, terima kasih dari CV Farhan. Tentunya saat kita melakukan patroli pasti kita akan memperhatikan hal-hal tersebut dari CV Farhan. Jadi tidak asal kita turun tayangkan. Mungkin yang lain, monggo. Satu lagi yang atasnya ada itu Mas AC, Mas. Yang di chat. Kan. Yang AC. Apa? Bacakan pertanyaan. Oh, yang terkait etalase AC Nah, kalau memang yang di katalog lokal Kabupaten Pasi, AC memang tidak ada etalasenya Artinya tadi sesuai dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Pati untuk
beberapa produk-produk yang memang itu sudah ada atau sudah difasilitasi oleh katalog nasional maupun katalog sektoral, tidak kita bukakan etalase yang untuk di katalog lokalnya, seperti yang peralatan elektronik, itu kan sudah ada di nasional, kendaraan bermotor itu sudah ada di nasional, itu tidak kita bukakan etalasenya untuk yang di katalog lokal Kabupaten Pati. Nah, monggo Bapak Ibu kalau memang ingin bergabung di katalog nasional, prosesnya pun sama seperti yang di katalog lokal, jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau memang mau menawarkan produk-produk yang tidak ada di katalog lokal, bisa ditawarkan di katalog nasional, dan itu juga bisa dibeli oleh pejabat pengadaan maupun BPKOM yang ada di Kabupaten Pati. Untuk yang AC memang tidak ada etalasenya untuk yang di Kabupaten Pati. Termasuk juga yang perlengkapan elektronik komputer itu yang peralatan komputer itu juga tidak ada. Terus untuk yang meubiler sekolahan atau meubiler yang perlengkapan kantor itu juga tidak ada. Itu yang beberapa hal yang kemarin ditanyakan penyedia terkait komputer, mau upload komputer di katalog lokal. Jadi kita tidak membuka yang etalase perlengkapan komputer, itu tidak ada karena sudah ada di yang nasional. Tuh, mungkin itu saja. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya secara langsung, kami silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Yang tadi sudah resen, jadi bertanya. Atau kolom chat juga kami persilakan. Oke. Nah, mungkin ini kalau memang ada Bapak Ibu penyedia yang produknya ada yang di freeze, ada yang turun tayang. Kalau produk-produk tersebut tidak sesuai etalasenya atau spesifikasinya kurang jelas, nah silakan dilakukan penayangan kembali, tapi tentunya harus sesuai tadi, harus dengan pelajari tadi apakah etalasenya sudah sesuai, nanti disesuaikan etalasenya. Kemudian kalau yang spesifikasinya tidak jelas, diperjelas spesifikasinya sedetail mungkin. Kalau memang tidak punya KBLI, ya mohon jangan menayangkan produk-produk yang jenengan tidak punya KBLI-nya. Itu terkait harga tadi, jenengan harus perhatikan juga terkait pembentukan harganya seperti apa, harus diperhatikan juga, jangan sampai sudah terlanjur kontrak, ternyata harganya tidak masuk, pajaknya belum diperhitungkan. Atau jarak kirimnya terlalu jauh, jenengan tidak memperhitungkan ongkos kirimnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu mungkin ada yang lain. Terus kemudian untuk yang sudah ada pesanan dari pejabat pengadaan maupun dari BPKOM, mohon segera ditindaklanjuti. Karena sekarang sistem ini otomatis akan membatalkan apabila tidak ditindaklanjuti. 3 hari tidak ada tindak lanjut dari penyedia, itu sistem akan otomatis membatalkan paket. Jadi saat memang dihubungi dari pejabat pengadaan, ada paket masuk, mohon segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Dan terkait yang selanjutnya, saat paket sudah dikirim atau paket sudah selesai, mohon dokumen-dokumen yang harus diupload di sistem segera dicukupi, seperti faktur pengiriman dan sebagainya yang dari penyedia harus upload, harus segera dicukupi. Karena apa? Karena ini nanti akan mempengaruhi terkait penilaian kerja dari Bapak Ibu, karena ini nanti akan muncul bintangnya. Nah, bintang inilah yang akan menentukan nanti dibeli atau tidaknya dari penyedia atau pelaku pengadaan yang ada di OPD. Karena nanti kedepannya saya rasa pasti bintang ini yang akan menentukan, bersama dengan toko daring dan lain sebagainya kan, jenengan kalau mau beli pasti lihat bintangnya, apakah ini bintangnya bagus atau tidak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Farkan, mohon untuk subkategori ATK bisa ditambahin karena banyak item yang
tidak ada wadahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari CV Farkan untuk terkait penambahan item di etalase ATK. Nanti kita akan pelajari terlebih dahulu, karena ini akan kita sesuaikan dengan apakah itu masuk kategori ATK atau tidak. Untuk beberapa hal yang kemarin kita turun tayangkan dari produk di etalase ATK, itu memang produk-produk tersebut tidak termasuk kategori ATK, seperti cartridge. Cartridge itu bukan termasuk ATK, jadi itu kita memang kita kenakan patroli. Kemudian ada beberapa produk-produk yang lain, produk percetakan, artinya itu sebenarnya masuk ke cetakan tapi dimasukkan ke ATK. Seperti itu juga tidak sesuai dengan etalasenya. Artinya memang ada hal-hal yang tidak sesuai etalasenya, pasti kita tanyakan. Tapi terkait nanti penambahan produknya, item-item ATK-nya apa saja, nanti kita pelajari lagi. Karena ini etalasenya bisa kita tambahkan, bisa kita gunakan. Bertanya produk baja sudah ada etalasinya. Ini dari PT WIM Persada, Bapak Fajar Sidik bertanya apakah pintu baja sudah ada etalase di katalog lokal. Bagaimana kalau di katalog nasional kami juga daftarkan, apakah bisa seperti itu? Nah, terkait untuk pintu baja memang di Kabupaten Pati belum ada, Pak. Pintu baja ini belum ada di etalasenya, tapi untuk yang bahan material konstruksi sudah ada. Tapi untuk khusus yang pintu baja itu belum ada. Nah, terkait apakah bisa daftar di katalog nasional dan di katalog lokal, bisa. Jadi dengan misalkan sudah terdaftar di katalog nasional, mau menawarkan produknya, kalau memang itu ada etalasenya dan perizinannya sesuai, juga bisa untuk menawarkan produknya di katalog lokal juga. Artinya tidak hanya terbatas kalau sudah di lokal, mainnya di lokal toh, tidak bisa nasional, tidak. Tapi bisa dimanapun. Artinya dengan mendaftar di Pati, upload di Pati, ternyata di Kudus ada, mau upload di Kudus lagi, di Jepara ada, upload di Jepara lagi, bisa. Dan ini dibelinya bisa dari mana saja, kalau jenengan sudah ada di nasional, kemudian dibeli, mau ada pengadaan yang di Kabupaten Pati, bisa langsung diakses ke katalog nasional, tidak harus minta dibukakan etalase di katalog lokal Kabupaten Pati. Nah, yang penting itu kalau di nasional artinya jenengan harus batasi ataukah bisa melayani seluruh Indonesia, itu nanti diatur yang di nasional. Kalau yang lokal pun sama, artinya etalase katalog lokal Kabupaten Pati juga bisa dibeli oleh pelaku pengadaan yang ada di luar Kabupaten Pati. Misalkan dari Kudus mau beli di etalase Kudus belum ada, ternyata di Pati ada, mau beli di Pati bisa. Kemudian dari Ibu Wida ini, riwayat pengiriman apa saja yang harus diupload, yang perlu diupload penyedia. Yang perlu diupload penyedia yang untuk riwayat pengiriman tentunya faktur pengiriman itu saja yang sudah diterima, artinya kan faktur pengiriman ada yang faktur pengiriman yang sudah ditangani oleh penerimanya. Itu nanti yang diupload dari penyedia. Kemudian yang dari CV Abadi Makmur, cara upload faktur pengiriman. Nanti ini ada di menunya, di menu dari penyedia saat memang sudah, itu ada tahapan-tahapannya dari katalog, dari proses di sistemnya. Yang pertama tadi proses sampai dengan nanti kontrak, harus input kontrak dari BPK. Setelah input kontrak BPK, kalau memang sudah sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaannya, katakanlah untuk makan minum 3 hari, setelah hari hanya 3 hari, kirim produk, jadi penyedia upload faktur pengirimannya, seperti itu. Setelah penyedia upload faktur pengiriman, dari BPK-nya menerima, kemudian pembayaran, dan terakhir dikasih bintang. Betul. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya yang dilakukan penyedia hanya tadi pengiriman, faktur pengiriman produk yang diupload dari penyedia. Nanti selebihnya itu dari BPK. Untuk barang yang tidak tayang itu penanganannya bagaimana? Maksudnya yang tidak tayang ini seperti apa? Yang turun tayang, yang freeze, atau yang seperti apa? Atau yang belum ada etalasenya, ini mohon diperjelas dari Pak Rosyid ini.
Kalau untuk produk-produk yang turun tayang tadi sesuai dengan yang hasil patrolinya, tergantung tadi kesalahannya apa. Kalau itu salah etalase, bisa diuploadkan kembali yang sesuai dengan etalasenya. Kalau itu spesifikasinya tidak sesuai atau kurang jelas, bisa diubah spesifikasinya. Seperti itu, Pak. Kalau yang diturun tayangkan karena tidak, atau yang di freeze karena tidak punya kode KBLI-nya, tidak bisa. Jadi kan harus mengurus kode KBLI atau mengurus perizinannya terlebih dahulu untuk dapat menayangkan produk. Itu yang lain monggo. Silakan. Atau mau bertanya langsung juga kami persilahkan. Silakan raise hand. Aktifkan mic-nya. Monggo dari Radar Kudus, ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Eni dari Surya Teknik, monggo. Jadi itu tadi ya, yang harus diperhatikan, saya ulangi lagi. Yang pertama, download dulu di dokumen telahannya, dengan pelajari dulu, baca dulu hal yang diatur di sana, sebelum melakukan upload produk. Karena selama ini yang saya lihat, penyedia hanya langsung klik tambah produk, tanpa melihat dokumen telahannya seperti apa, seperti itu. Artinya jangan sampai hal-hal yang sudah dijadikan upload, nanti terkena penurun tayangan maupun penonaktifan. Itu kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, atau masih ada? Kami persilahkan. Tidak ada, ya? Mungkin ada penutup dari Pak Kabak. Terima kasih Mas Arif. Kalau melihat beberapa hal, tadi sudah beberapa yang ditanyakan, Bapak sekalian. Artinya sekalian merespon apa yang disampaikan oleh Mas Arif tadi, Bapak sekalian. Kita selaku regulator juga harus memastikan bahwa pasar katalog juga baik itu artinya tunggu, kemudian orang juga punya peluang usaha yang sama, kemudian produk-produk yang ditawarkan juga memiliki kejelasan untuk kemudian dibeli, Bapak sekalian. Kita juga kemudian buka ruang untuk diskusi, Bapak sekalian. Kalau konsultasi di UKPPJ tidak hanya kemudian datang langsung, bisa online, karena di Instagram sudah kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu sekalian punya kesibukan, silakan di rumah saja. Jadi lebih efisien daripada Bapak sekalian kalau rumahnya Puncak Wangi atau Truak, kemudian harus ke sini sekedar konsultasi 15 menit, saya kira ini tidak efisien dengan biaya yang dengan keluargaan, sehingga kita akan berubah pola-pola itu sehingga Bapak sekalian dimudahkan dengan pelayanan kami di KPPJ. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak sekalian. Sukses selalu Bapak sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Kabak. Demikian tadi kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian terkait tata cara bagaimana mengupload produk. Kalau untuk tutorialnya sudah ada di channel YouTube kami di UKPPJ Pati. Itu tutorial mulai dari penayangan produk sampai nanti saat proses yang di katalognya seperti apa. Tadi yang ada ditanyakan dari Chef Abadi Makmur dan beberapa teman-teman tadi, bagaimana cara uploadnya dan lain sebagainya, itu nanti sudah ada di tutorialnya. Jadi bisa di-download sendiri di channel UKPPJ Kabupaten Pati. Dan semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat. Dan jangan lupa isi daftar hadir dulu ya, sebelum meninggalkan Zoom pada pagi hari ini. Dan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadirnya terlebih dahulu.